Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Gaddafi dari Sistem Informasi Angkatan 24 Lokal 1. I will ask question from Bu Mur. Aku akan menjawab atau saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan oleh Bu Mur. Jadi, inilah kegiatan saya. Tolong saksikanlah. Oke, di sini soal 1. Jelaskan perbedaan antara RAM dan ROM dari segi fungsi dan volatilitas. Nah, perbedaan utama antara RAM dan ROM terletak pada fungsi dan volatilitas. Berikut penjelasannya. Satu, fungsi. Fungsi RAM berfungsi sebagai memori sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Data dalam RAM dapat dibaca dan ditulis. Contoh penggunaan: menyimpan aplikasi yang sedang berjalan, dokumen yang sedang diedit, dan proses sistem operasi. Sedangkan ROM berfungsi untuk menyimpan data permanen atau instruksi penting yang dibutuhkan saat komputer pertama kali dinyalakan atau booting. 2. Data dalam ROM hanya bisa dibaca, meskipun beberapa jenis ROM modern bisa diubah dengan cara khusus. Contoh penggunaan menyimpan firmware atau BIOS pada komputer. Nah, fungsi ini RAM ini seperti kita buka tas itu kan. Banyak kan. Jadi dia berjalan lah di latar belakang atau apa. Contoh seperti saya sedang merekam ini, RAM yang bekerja. Nah, sedangkan ROM tuh uh, ketika kalian menyalakan laptop pasti keluar Windows atau kalian menggunakan iPhone akan ada gambar Apple-nya. Nah, itu dia. Itu ROM yang membaca. Banyak-banyak juga aplikasi yang ketika itu permanen, bersifat permanen. Sedangkan RAM bersifat sementara, ketika di shutdown atau di restart itu hilang. Nah, volatilitasnya gimana? RAM bersifat volatil, artinya data di dalamnya akan hilang ketika komputer. Nah, seperti yang bilang tadi, artinya data di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan atau kehilangan daya. Bersifat non volatil. Volatil. ROM itu bersifat non volatil, artinya data tetap tersimpan permanen meskipun daya dimatikan. Oke, soal nomor 1 sudah saya jawab. Lanjut ke soal nomor 2. Mengapa RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer? Jelaskan dengan memberikan contoh penggunaannya. RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kerja komputer karena RAM menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor secara sementara dan cepat. Semakin besar kapasitas dan kecepatan RAM, semakin banyak data yang bisa diakses dengan cepat oleh prosesor, sehingga kinerja komputer jadi lebih responsif dan efisien. Contoh penggunaannya saat kamu membuka beberapa aplikasi sekaligus, misalnya browser, Microsoft Word, dan pemutar musik. Semua data aplikasi tersebut dimuat ke dalam RAM. Kalau kapasitas RAM kecil, komputer akan kehabisan ruang untuk menyimpan data. Sementara ini, lalu akan mulai menggunakan media penyimpanan seperti hard disk yang jauh lebih lambat, sehingga membuat komputer menjadi lambat atau bahkan hang. Jadi RAM sangat penting untuk memastikan komputer dapat menjalankan banyak tugas secara bersamaan tanpa penurunan kinerja. Nah, si RAM ini itu dianggap komponen kritis karena menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor. Yang semakin besar kapasitas dan kecepatan RAM, semakin banyak data yang bisa diakses. Nah, lanjut ke nomor 3. Apa fungsi utama dari ROM dalam komputer dan mengapa isinya tidak mudah diubah? Jelaskan mengapa Cache memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM dan bagaimana ini mempengaruhi kinerja komputer. Oke, saya akan jawab dua soal langsung ini ya. Ketiga dan keempat. Fungsi utama ROM dan mengapa isinya tidak mudah diubah. Fungsi utama ROM menyimpan instruksi penting yang dibutuhkan saat komputer pertama kali dinyalakan, seperti firmware atau BIOS basic. Input-output system ini adalah program awal yang memberitahu komputer bagaimana memulai dan mengenali perangkat keras. Mengapa isinya tidak mudah diubah? ROM dirancang agar isi memorinya bersifat permanen atau hanya bisa diubah dengan cara khusus, misalnya dengan alat pemrograman EEPROM
Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas sistem agar instruksi penting tidak bisa dihapus atau diubah secara tidak sengaja. Oke, nomor 4. Mengapa cache lebih cepat dari RAM? Dampaknya ke kinerja komputer. Oke, cache adalah memori kecil yang berada di dekat atau di dalam prosesor CPU. Cache menggunakan teknologi yang lebih cepat dibandingkan RAM, berfungsi menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan oleh CPU. Mengapa lebih cepat? Letaknya sangat dekat dengan CPU. Kadang di dalam chip prosesor itu sendiri, ukurannya kecil, sehingga pencarian data lebih cepat menggunakan teknologi SRAM, static RAM, yang lebih cepat dari DRAM, dynamic RAM, yang digunakan pada RAM biasa. Dampaknya pada kinerja komputer, dengan cache CPU bisa mengakses data secara instan, tanpa harus menunggu dari RAM. Ini mempercepat eksekusi instruksi dan mengurangi waktu tunggu, sehingga kinerja komputer jadi jauh lebih cepat dan responsif, terutama saat menjalankan program berat atau multitasking. Oke, saya akan lanjut ke soal nomor 5. Bandingkan hard disk drive atau HDD dan solid state drive SSD dari segi kecepatan akses, kapasitas, dan keandalan. Nah, perbandingan HDD dan SSD, kalau dari segi aspek, HDD dan hard disk itu berbeda ya. Kecepatan akses lambat, hard disk ini lambat. Sedangkan SSD ini sangat cepat karena menggunakan chip elektronik. Kenapa HDD lambat? Karena ada bagian mekanik berputar. Ya, dia seperti kaset. Kaset itu makin lama makin tua makin buruk atau lama berputarnya. Makanya mekaniknya berbeda. Kapasitas umumnya lebih besar dan murah per GB. Si hard disk ini besar dan murah per GB-nya, per gigabyte-nya. Jadi kalau kalian beli ke toko apapun, hard disk itu biasa lebih murah dan per gigabyte-nya cenderung, sedangkan SSD cenderung lebih mahal tapi makin besar seiring waktu. Nah, dia nih mahal tapi makinnya perkembangan zaman mungkin dia akan turun harganya, mungkin karena ada saingan yang kompetitor atau produk-produk SD lainnya yang apa merek-merek SD lainnya keluar juga. Keandalan rentan rusak, masih HDD ini cepat rusak karena bagian mekanik bergerak, sedangkan SD lebih tahan guncangan, tidak ada bagian bergerak. Kesimpulannya, SD jauh lebih cepat dan tahan lama, tapi HDD masih digunakan untuk penyimpanan besar yang lebih murah. Jelaskan apa itu virtual memory dan bagaimana sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM tidak cukup. Apa itu virtual memory? Virtual memory adalah bagian dari ruang penyimpanan, biasanya dari hard disk atau SD, yang digunakan oleh sistem operasi seolah-olah itu adalah RAM. Ketika RAM fisik tidak cukup untuk menjalankan program yang sedang aktif, sistem operasi akan memindahkan sebagian data dari RAM ke virtual memory, swap file, atau perpindahan file, pack file. Ini memungkinkan komputer tetap berjalan meskipun dengan kinerja yang menurun karena kecepatan disk lebih lambat dari RAM. Contoh, saat kamu membuka banyak aplikasi dari RAM dan RAM penuh, sebagian aplikasi yang tidak aktif dipindahkan ke virtual memory untuk menghemat ruang di RAM. Oh, itu dia. Apa itu flash memory dan mengapa media penyimpanan ini populer untuk perangkat portable? Saya lanjut ke soal nomor 8. Diskusikan tentang evolusi media penyimpanan dari floppy disk, HDD, hingga SD dan flash memory. Bagaimana masing-masing media penyimpanan ini mengubah cara kita menyimpan data? Apa itu flash memory? Flash memory adalah jenis penyimpanan non-volatile, tidak hilang saat listrik mati, yang tidak memiliki bagian bergerak dan bisa dihapus dan ditulis ulang secara elektrik, digunakan di USB flash drive, memory card, smartphone, kamera digital, dan SD. Mengapa populer? Ukurannya kecil, ringan, dan hemat daya. Tahan terhadap guncangan dan benturan, kecepatan baca tulis cukup tinggi, cocok untuk perangkat mobile dan portable seperti HP, kamera, dan tablet. 8. Evolusi media penyimpanan floppy disk ke HDD, ke SD, ke flash memory. Floppy disk diproduksi pada tahun 1970 sampai 1990. Kapasitasnya sangat kecil, 720 KB sampai 1440 MB. Lambat dan mudah rusak. Dia lambat dan mudah rusak. Awalnya digunakan untuk booting dan transfer file kecil. Hard disk digunakan